Kita berdoa, Pak. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Dahsyat. Pak, hari ini mau bicara tentang apa? Ini kok kelihatannya Pak Daud mau bicara nih tentang sesuatu. Iya, ini ada kisah nih Michael. Boleh. Jadi tadi waktu latihan sama anak saya, Michael. Ya. Saya kan kena pedang, Michael. Hah? Nggak apa-apa, Pak Daud? Ya, enggak apa-apa. Di sini berdarah sama bagian kaki. Kami latihan sering luka, Michael. Iya, benar. Nah, itu saya ingat kata-kata dari kakek saya waktu saya kecil, Michael. Ya. Nah, tahu enggak waktu kecil umur 9 tahun, Michael? Ya. Saya tuh dilatih sampai seperti ini loh, Michael. Nanti tak kirim ini, saya kirim ya, Michael ya. Ini umur 9 tahun saya dilatih gini, Michael. Iya. Tunjukin, Michael. Nanti biar Michael lihat gimana saya latihan. Umur berapa, Michael? Orang kan ingin tahu saya latihan 9 tahun kayak apa, Michael. Wow. Ini saya ngelatih anak saya usia 10 tahun. Berarti dia masih lebih tua setahun dari saya waktu latihan, Michael. Ya, sebentar. Saya mau ditampilkan ya, Pak, videonya ya. Iya. Sebentar. Video share, download video terbaru. Nah, ini ya, Pak. Nah, coba Michael. Itu latihan waktu umur 9 tahun tuh, Michael. Ngeri, Pak. Setiap hari 6 jam, Michael. Ngeri ya, Pak ya. Hah? Anaknya Bapak jagoan ya? Enggak, yang latih dia masih di bawah 1%, Michael. Tuh usia 9 tahun saya latihannya gitu, Michael. Hah? Gimana, Michael? Berat enggak, Michael? Oh ya, sak berat-beratnya, Pak itu. Oke, Michael. Ini saya cerita, Michael ya. Ya, Michael. Ya. Gimana, Pak? Jadi, ya, kakek saya itu, Michael ya. Ya. Ini kisah nyata, Michael. Ya. Jadi kakek saya itu waktu itu kan saya usia 9 tahun, Michael. Ya. Nah, ini untuk menjadi kuat, Michael. Ya. Usia 9 tahun itu saya dilatih, Michael. Setiap hari itu 6 jam. Hari pertama itu, Michael, saya nangis, Michael. Karena ingat orang tua, Michael. Kenapa orang tua, Pak? Anak saya kan dipisah. Tidak. Jadi terpisah dari orang tua, langsung ikut kakek nenek buyut, Michael. Nah, hari pertama latihan itu saya nangis terus. Latihan tendangan kayak gini nih, Michael. Iya. Langsung itu dilatih terus itu, Michael. Sampai nangis, sampai air mata habis, Michael. Wow. Nah, waktu itu guru saya ngomong apa? Nah, dalam hidup ini, supaya engkau menjadi kuat, engkau harus merasa kesepian, dan kau menyadari tidak ada yang kau andalkan, dan tidak ada yang menyayangi. Untuk menjadi kuat, engkau harus merasakan kesepian dan penderitaan. Karena dari kependeritaanmu, waktu engkau kehilangan apa yang kamu sukai, disitulah engkau belajar untuk menjadi kuat. Iya, Pak. Karena dari penderitaan itulah engkau akan kuat. Gitu, Michael. Wow. Menurut Michael gimana, Michael? Iya, dan memang itu juga alkitabiah ya. Kita harus pikul salib, kita harus menghadapi berbagai macam pencobaan supaya kita jadi lebih kuat ya, Pak. Dan waktu itu dia pesan, untuk menjadi kuat, itu harus melewati apa? Kesepian. Iya. Tidak ada yang mencintai, dan tidak ada yang menyayangi. Dan merasa bahwa di dunia ini engkau sendiri. Disitulah engkau harus ambil keputusan untuk menjadi kuat adalah pilihan hidup. Iya, Pak. Wow. Nah, itu filosofinya dia gitu, Michael. Iya, nah, ini foto kakek nenek saya, Michael. Nah. Ini kakek saya sapu angin sama nenek saya, si setan kober, Michael. Saya tunjukkan ya, sebentar. Sebentar, ini sudah buka.
Ya, soalnya banyak orang sering dengar tapi belum lihat ya Pak ya. Nah ini Pak Daud ya. Nah, ya itu nenek saya, ilmu hitam itu Michael. Iya. Nah ini kakek saya Michael. Iya. Ini guru yang melatih saya dulu Michael. Iya Pak Daud. Umur 9 tahun Michael. Saya masih ingat waktu latihan pedang itu Michael ya. Sampai saya itu ngangkat pedang itu sampai jatuh-jatuh Michael. Sampai tangan kaki gemetar semua Michael. Dia ngomong apa? Yang paling menyedihkan adalah aku gurumu. Karena aku harus melatih engkau kuat, otomatis aku harus menahan perasaanku. Gitu Michael. Jadi seorang guru yang baik adalah dia bisa menahan perasaan untuk mendidik anaknya, muridnya, didikannya menjadi kuat gitu Michael. Wow. Itu umur 9 tahun Michael. Wow. Nah, dia ngomong kalau engkau keluar dari tempat ini, engkau pasti menjadi kuat gitu Michael dan tangguh gitu Michael. Luar biasa Pak. Nah, kayak gitu Pak Daud nggak stres terus mengakibatkan hal-hal lain terjadi Pak? Kakek saya selalu ngajar saya, semakin kau mengasihani diri sendiri, semakin kau tersiksa. Semakin engkau menyayangi dirimu sendiri karena merasa tidak disayangi dan tidak ditemani, engkau akan menjadi orang gila. Tetapi pada waktu engkau sadar bahwa hidup adalah pilihan untuk menjadi kuat, itulah yang membentuk dirimu menjadi dewasa. Ya. Menurut saya, orang yang depresi itu bukan orang dewasa. Waduh, nah, ini sensitif ini Pak. Gitu. Kenapa Pak kok gitu Pak? Kok pada Tony? Karena dari kecil kakek saya ngomong, untuk menjadi dewasa itu bukan umur, tapi keputusan untuk bangkit. Nah, karena kakek saya dari kecil ngajar saya, selama engkau menyayangi dirimu sendiri dan takut kehilangan apa yang engkau sayangi, engkau tidak akan pernah menjadi dewasa dan mengerti hidup. Dan engkau tidak akan melihat lebarnya itu bumi dan langit itu adalah sangat luas. Nah, jadi untuk dewasa adalah pilihan hidup. Gitu ya Pak ya? Terusan dia ngajar saya, kalau engkau stres di sini, engkau tidak akan menjadi kuat, tapi mati karena stres. Jadi Pak Daud ini kalau saya lihat mentalnya kuat sekali ya Pak ya. Nah, zaman sekarang itu anak-anak muda itu mentalnya nggak ada yang kayak gitu loh Pak. Udah jarang yang kayak gitu Pak. Pengalaman hidup saya, Michael, kakek itu selalu ngajar saya, untuk menjadi kuat itu harus melewati penderitaan, kesepian, dan pada waktu merasakan tidak ada yang peduli. Dan disitulah harus bangkit dan sadar untuk menjadi kuat adalah pilihan untuk dewasa. Iya benar. Nah, selama engkau mengandalkan dirimu sendiri, kemampuanmu menyayangi dirimu sendiri, dan semua terfokus dirimu sendiri, maka engkau sendiri akan apa? Kehilangan dirimu sendiri. Wow. Jadi bagaimana untuk kuat? Dalam hidup ini belajar menerima apa adanya dan sadar untuk bangkit. Tidak mengasihani diri sendiri. Ya. Bahaya. Michael gimana? Iya, bahaya. Mengasihani diri sendiri itu sangat-sangat bahaya karena nanti jadinya kelewatan gitu mungkin ya Pak ya. Nah, tapi apakah nggak boleh Pak kita ngerasa kayak stres? Nggak boleh Pak kita ngerasa kayak lemah gitu? Apakah itu salah menurut Pak Daud? Orang stres, depresi itu kenapa? Pertama, takut miskin. Kedua, takut mati. Ketiga, takut sakit. Keempat, takut hilang harga diri. Kelima, ada lagi kelima, Michael. Iya. Kelima apa? Takut tidak diakui. Iya. Wow. Selama kita menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan,
Ingat, belajar bersyukur di saat penderitaan. Itulah kekuatan menjadi kuat. Ya, nah rahasianya gimana Pak? Soalnya kan banyak anak-anak muda kan udah tahu tentang ini. Orang-orang juga banyak yang tahu. Tapi karena kondisi hidup, karena masalah itu membuat mereka nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka jadi stres, mereka jadi depresi. Nah, pesannya Pak Daud gimana buat mereka yang nggak kuat gitu loh Pak? Bertahan hidup, belajar bertahan hidup. Dulu saya dilatih gini, Michael. Ya. Dulu saya dilatih, Michael ya. Yaitu apa? Michael mau lihat salah satu, kalau saya waktu zaman dulu modelnya mirip latihan saya, Michael. Iya. Mana Pak? Ini Michael. Itu pisau apa itu Pak? Waktu itu ini pisau untuk di hutan, Michael. Ini. Wow. Ngeri, Pak. Itu dulu satu pisau gini, Michael. Iya. Sama dikasih satu botol air, Michael. Oh, survival ya, Pak? Iya. Untuk menjadi kuat, belajar tidak mengasihi diri sendiri, dilepas di hutan, Michael. Iya. Jadi dasarnya ketakutan ya Pak ya? Dasarnya kita depresi, stres itu ketakutan mungkin ya? Iya. Dan pada waktu ketakutan itu, saya diajar guru saya, hanya ada dua pilihan. Ya. Pertama mati ketakutan, atau kedua menjadi berani. Wah iya. Tapi kebanyakan orang kalah Pak. Nah sekarang kan gini, zaman sekarang ini Pak, pendapatnya itu dua. Yang pertama kayak Pak Daud. Wah, nggak boleh. Kita harus maju apapun yang terjadi. Tapi ada golongan tertentu bilang nggak apa-apa, kamu mengasihani diri sendiri, nggak apa-apa kamu mengakui bahwa kamu nggak bisa. Nah, di situ kalau kamu bisa menerima, maka di situ kamu akan jadi kuat. Nah, menurut Pak Daud gimana tanggapannya tentang itu? Kalau dari kecil, pertama ya Michael ya, saya diajar satu. Ya. Kita harus siap kehilangan orang yang dicintai dan cinta. Ya, jadi siap kehilangan orang yang dicintai dan cinta. Kedua, apapun yang terjadi, walaupun orang tidak peduli, haruslah keputusan dari diri kita sendiri untuk bangkit, Michael. Iya. Kita tidak boleh mendengar kata orang kanan kiri. Kita harus punya komitmen, keputusan untuk menjadi kuat. Iya. Dan menerima diri kita apa adanya, dan berdamai dengan diri kita. Ya. Kalau tidak, kita bisa masuk ke dalam depresi.